Ya, oke, kita mulai aja ya langsung ya. Next, mungkin langsung. Ya, sebelum kita berlanjut kepada karakteristik dari wirausaha muda yang inovatif dan kreatif, nah kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih kita harus menjadi seorang wirausaha muda yang inovatif dan kreatif, agar kita lebih termotivasi gitu, agar bisa menjadi seorang wirausaha muda yang inovatif dan kreatif. Nah, alasan pertama itu adalah karena sumber daya yang dimiliki oleh para generasi muda merupakan tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia selain sumber daya alam. Nah, ini jelas sekali ya teman-teman. Generasi muda ini adalah tulang punggungnya ekonomi kreatif, tentu aja selain sumber daya alam. Karena generasi muda ini adalah generasi yang memiliki pikiran cemerlang, ide-ide kreatif dan inovatif, lalu selalu up to date dengan tren, terus juga melek teknologi, dan yang paling penting adalah memiliki semangat yang tinggi. Nah, poin kedua adalah karena generasi muda mempunyai peran penting dalam meningkatkan ekonomi kreatif, baik dengan karyanya, cara berpikir, dan semangatnya. Nah, di sini ada 3 poin yang dimana kita bisa menjadi seorang pelaku dari ekonomi kreatif, yaitu melalui karya, melalui cara berpikir, dan yang ketiga melalui semangatnya. Untuk melalui karya ini adalah di mana kita bisa menghasilkan sebuah karya yang memang memiliki nilai jual. Lalu kemudian juga memiliki komponen dari kreatif itu sendiri. Misal contoh, teman-teman di sini ada yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah karikatur. Nah, itu kan termasuk teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya yang kreatif. Lalu untuk cara berpikir sendiri, nah, untuk wirausaha muda inovatif dan kreatif itu biasanya memiliki cara berpikir yang out of the box. Artinya tidak selalu mengikuti kemauan orang lain, tapi juga memiliki pikirannya sendiri. Lalu yang kedua berani mengambil resiko, dan yang ketiga senang bekerja sama. Lalu untuk semangat sendiri, di sini kita tahu sendiri ya, generasi muda itu biasanya itu selalu on fire gitu, selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Oke, next. Nah, karakteristik dan peluang wirausaha muda. Ini saya mengintegrasikan kata karakteristik dengan peluang itu karena selain karakteristik itu bisa dijadikan sebagai peluang, di sini karakteristik juga merupakan hal-hal poin-poin yang bisa dijadikan sebagai landasan gitu. Bagaimana kita menjadi seorang wirausaha muda. Yang pertama itu adalah melek teknologi. Nah, paham dalam menggunakan aplikasi untuk membuat suatu konten. Ini jelas sekali gitu. Sebagai pemuda, kita sudah pasti melek teknologi. Kenapa? Karena kita selalu update dengan perkembangan zaman. Misalkan contoh teman-teman bisa hadir di sini menggunakan Zoom meeting, itu juga termasuk ke dalam kategori melek teknologi. Lalu teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti misalkan contoh Canva. Nah, kalau misalkan di KKS ini kan ada juga termasuk ke dalam melek teknologi. Lalu yang kedua, peka terhadap tren. Artinya up to date dengan perkembangan zaman. Di sini saya kasih contoh misalkan kalau teman-teman punya TikTok ya, itu lagi tren-trennya itu membuat video atau foto yang dimana para modelnya itu menggunakan kain batik gitu sebagai roknya. Nah, itu kan termasuk tren, dan itu juga bisa sebagai peluang usaha. Ada tren sehingga tren. Lalu yang ketiga, aktif dalam bermedia sosial ya. Lalu untuk Instagram juga, terus Twitter juga, TikTok juga. Nah, itu kan aktif dalam bermedia sosial. Nah, ketika teman-teman memiliki jaringan yang lebih luas dan beragam, teman-teman ini menjual sesuatu seperti yang berkaitan dengan K-pop, following ini suka dengan K-pop gitu. Itu sebagai contoh. Lalu yang keempat, adaptif dan kolaboratif. Nah, ini termampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi serta bekerja sama. Misal contoh, teman-teman harus bisa bagaimana caranya beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Lanjut. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas terkait karakteristik dan untuk yang inovatif dan kreatif.
Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman di sini akrabnya ketika mendengar kata inovatif dan kreatif itu lebih kepada menciptakan. Sedangkan secara bahasa, ciptakan, menggabungkan dan modifikasi. Nah, teman-teman bikin sendiri juga bisa dengan desain teman-teman sendiri. Jangan lupa ketika teman-teman membuat packaging seperti ini, itu juga harus dimasukkan ke dalam modal. Jangan sampai teman-teman nggak dimasukkan gitu ke dalam modal, karena ini juga termasuk menghabiskan dana modal. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin terakhir ya, cara memasarkan sebuah produk. Kurang kelihatan. Nah, oke. Ya, pertama itu membuat konten di media sosial. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada jago kan buat konten di media sosial. Gimana teman-teman pertama foto dulu produknya, foto yang bagus ya tentunya terlihat jelas gitu produknya seperti apa. Lalu teman-teman edit sedemikian rupa, editnya nggak usah terlalu rame, yang penting editnya ini eye-catching atau menarik mata gitu. Lalu setelah itu ya diupload ke media sosial. Yang kedua membuka toko di e-commerce. Yang kedua membuka ya e-commerce kayak misalkan Shopee, Tokopedia. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan toko-toko e-commerce seperti itu. Buka toko seperti itu karena banyak fitur-fitur yang memang memudahkan penjual dalam mempromosikan produknya di internet gitu, dalam daring. Lalu yang ketiga, gunakan harga promo atau potongan harga. Nah, sebagai contoh teman-teman mau tester produk gitu, apakah produk ini cocok dengan pasar atau enggak. Nah, teman-teman kasih harga promo dulu. Jangan sampai harga promonya ini buat teman-teman rugi gitu. Tetap untungnya ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi menggunakan harga promo agar teman-teman bisa menarik minat dari pasar. Misalkan teman-teman jual baju gitu kan, terus teman-teman kasih narasi misalkan harga promo khusus untuk bulan Januari atau harga promo khusus untuk tanggal 11 bulan 12 gitu kan, itu juga bisa dipakai sebagai cara untuk memasarkan produk. Lalu yang keempat, membuat akun khusus toko. Nah, ini seringkali kita cuman promosiin di akun pribadi kita gitu, tapi kita nggak buat akun khusus toko. Sedangkan kalau misalkan teman-teman nanti misalkan mau daftar UMKM di pelatihan pemerintah dan lain sebagainya, itu biasanya ditanyain teman-teman punya nggak sih akun khusus tokonya. Nah, ini sebagai bukti kredibilitas dari teman-teman sendiri, kredibilitas dari toko teman-teman sendiri seperti itu. Lalu yang kelima, membuat katalog produk. Nah, ini juga seringkali dilewatkan dalam membuat katalog produk ini. Nah, ketika kita ditanya ada apa aja sih, kita cuma disuruh kayak misalkan dikirimin foto-foto, yang itu banyak banget kita kirimin foto-fotonya. Sedangkan kalau misalkan kita punya katalog produk, dalam artian kita tampilkan apa aja gitu produk dalam satu gambar, nah satu gambar atau berapa gambar lah kalau misalkan produknya banyak. Nah, itu bisa lebih memudahkan pembeli dalam memilih produk-produk tersebut. Lalu selanjutnya gabung dalam berbagai komunitas. Nah, ini juga termasuk penting ya. Ketika kita memperluas relasi kita, ketika kita memperluas jaringan pertemanan kita, maka kita akan lebih mudah dalam menjual produk kita punya. Misal contoh teman-teman jualan kerudung, terus teman-teman gabung komunitas A, komunitas B. Nah, di situ teman-teman ketika bergabung dalam komunitas A, komunitas B bukan hanya untuk mencari relasi, tapi teman-teman memanfaatkannya untuk mempromosikan produk teman-teman. Gitu. Punya teman itu harus kita manfaatkan lah, manfaatkan dalam artian hal yang baik ya. Misalkan teman-teman untuk memasarkan produk dan lain sebagainya. Atau teman-teman minta tolong ke teman-teman sendiri untuk coba dong ini posting produkku biar orang-orang tahu. Biasanya teman juga mau kan kayak gitu. Selanjutnya ada gunakan penawaran khusus berupa barang. Nah, ini juga tadi saya sebutkan ya, terkait packaging estetik itu, kita kasih stiker, kita kasih gantungan kunci, atau kita kasih untuk kunci rambut dan lain sebagainya. Ini termasuk penawaran khusus berupa barang atau buy one get one, pakai promo buy one get one seperti itu. Lalu selanjutnya,
jangan lelah untuk selalu memposting produk. Ini penting banget. Kadang kita baru posting sekali, udah sekali aja kita posting. Yang penting orang udah tahu gitu. Jangan seperti itu. Ketika kita punya produk, posting aja tiap hari itu kan. Mau orang-orang bosen kayak ngelihat produk kita mau gimana. Karena kadang ketika kita posting tersebut, kadang orang kayak ih jadi pengen deh. Jadi timbul gitu rasa pengennya. Nah, ketika teman-teman nanti punya usaha atau punya produk yang ingin dipasarkan, itu teman-teman jangan pernah lelah untuk mempostingnya. Lalu postingnya itu jangan pakai gambar itu aja. Misalkan teman-teman gambarnya cuma satu gitu, gambar kudung. Nah, itu jangan seperti itu. Coba digambar dari berbagai sudut, terus teman-teman posting terus-terusan, terus-menerus, karena itu bisa menarik minat dari pasar. Lalu selanjutnya, selalu meminta testimoni kepada customer. Nah, ini juga penting. Misalkan teman-teman tadi udah buat akun khusus toko, teman-teman minta untuk customer tersebut agar mereka posting di akun media sosialnya lalu di tag ke akun teman-teman. Itu juga termasuk testimoni. Atau teman-teman bisa minta secara khusus melalui chat. Misalkan teman-teman chat, boleh dong minta testimoninya seperti itu. Lalu dikasihlah testimoninya seperti apa. Biasanya sih kalau misalkan pembeli yang paham itu tanpa kita minta udah langsung ngasih testimoni. Nah, ketika kita ngasih testimoni, nah selanjutnya posting testimoni yang didapatkan dari customer. Jangan sampai kita endepin aja gitu sendiri gitu dalam handphone kita. Jangan seperti itu. Ketika kita dapat testimoni, baik itu melalui akun e-commerce ya, kayak misalkan di Shopee dan lain sebagainya, itu teman-teman posting aja. Ini loh produkku kredibilitasnya tinggi karena sudah terakui gitu oleh pembeli. Lalu selanjutnya posting produk yang akan dikirim. Nah, ini tadi udah saya sebutin ya di awal. Ketika teman-teman selesai dalam packaging produk, terus teman-teman pengen kirim, itu jangan sampai lupa teman-teman foto, terus teman-teman upload gitu. Baik di media sosial, baik di akun e-commerce dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman upload gitu. Biar teman-teman pasar kita bisa lihat, oh ternyata dia banyak kirim produk ya. Oh ternyata dia banyak yang beli ya, seperti itu. Walaupun mungkin yang beli cuma sedikit gitu, tapi karena kita posting terus produk yang akan dikirim kelihatannya banyak. Karena itu bisa menarik juga, menarik minat pembeli. Oh ternyata dia banyak yang beli ya, mungkin produknya bagus dan lain sebagainya. Itu kadang narasi-narasi tersebut muncul tersendiri gitu di pikiran pembeli, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin terakhir ya. Terakhir dari perkataan Dahlan Iskan, mungkin udah pada kenal Pak Dahlan Iskan ini termasuk ke dalam pengusaha. Beliau mengatakan orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Jadi ketika teman-teman nanti menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan, lalu kemudian teman-teman kadang juga nangis karena mungkin produknya kurang disambut dengan baik dan lain sebagainya, itu jangan pernah teman-teman menyerah gitu, karena itu justru yang membentuk teman-teman menjadi orang yang hebat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam yawma yasturun billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah jelas ya, sangat jelas dijelaskan oleh materi. Kita tutup aja. Sebelum tutup kita foto bersama dulu ya, Rafa. 1, 2, 3. Terima kasih kepada pemateri Syirah yang sudah meluangkan waktunya mengisi materi tentang ekonomi kreatif. Untuk kesimpulannya, membuat inovasi baru dalam sebuah produk agar lebih menarik konsumen. Misal kerudung. Dulu pakai kerudung harus pakai jarum dan ribet. Sekarang ada produk paslina yang instan untuk lebih memudahkan konsumen. Cara menarik konsumennya dengan cara membuat packaging yang menarik, estetik, dan memasarkan di e-commerce dan akun-akun sosial media milik pribadi ataupun milik online milik sosial media jualan kita.
Cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk pemateri Rafa Basyira. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rafa, terima kasih ya atas waktunya. Izin pamit ya teman-teman. Makasih waktunya. Assalamualaikum.